Saya merasa senang bisa duduk bersama-sama tokoh nasional, orang Sunda bina mah ngimpi-ngimpi aja. Bisa duduk ya dengan Bapak Eros Jarot yang sering dilihat di TV. Sekarang duduk bareng, malah tadi minta tanda tangan. Wah, alhamdulillah keren. Saya bilang dengan Ibu Debra dengan Bapak Radar, alhamdulillah. Sebelum saya mau cerita tentang isi buku ini, saya mau tanya sama kawan-kawan di Paramadina. Paramadina itu apa artinya? Para ada dua artinya, ada parama, ada dina. Kalau parama itu ultimate atau yang agung, dina itu agama, kami yang agama dina. Kemudian makna kedua para Madinah. Jadi para itu pro, Madinah itu selesai. Jadi kita mendukung selesai. Gitu. Oke, kalau gitu saya mau bahas dulu kalimat para Madinah. Sebagai tambahan, barangkali kawan-kawan para Madinah masih ada yang belum tahu. Iya, walaupun saya nggak kuliah di sini nggak apa-apa lah, ngasih kuliah sedikit ya. Ketika Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah dan kurang lebih sekitar 8, 9, 10 tahun kemudian, banyaklah berhijrah suku bangsa, etnis, berbagai negara yang beragama Majusi, Yahudi, macam-macam masuk ke kota Madinah. Kemudian timbullah pemikiran dari beberapa para sahabat untuk mendirikan negara Islam. Kalau zaman sekarang ateis mungkin ditolak sama Nabi, nggak bisa katanya. Karena dengan multi etnis ini atau dengan pluralisme yang begitu banyak di kota Madinah, Rasul tidak ingin memunculkan peperangan baru. Sehingga dikumpulkanlah beberapa tokoh dari berbagai agama, suku bangsa duduk bersama, akhirnya keluar Piagam Madinah. Isinya itu 20 butir, dan hebatnya Nabi Muhammad tidak satu pun dari 20 butir menggunakan satu ayat ataupun satu hadis, tidak. Dan semangat inilah yang dikatakan dengan semangat kebinekaan. Setelah diciptakan semua oke deal ACC, jadi Rasul ingin semua penduduknya itu beradab, negaranya beradab, penduduknya duduk, yang dikatakan tamadun. Kemudian semua penghuninya, elemen masyarakatnya pun berakhlak, beradab, dikatakan mutamadun. Dan kotanya kota yang beradab, namanya Madinah. Jadi para Madinah itulah kumpulan orang-orang yang berada dalam sebuah kota yang sangat menghargai kebinekaan. Itu versi saya. Kalau orang kuliah di para Madinah nggak ngerti kebinekaan, suruh keluar aja kata saya. Iya, nggak ngerti, cuma masuk, tapi nggak ngerti kan bahaya begitu. Termasuk buku yang saya buat. Jadi buku ini edisi pertama adalah bulan Maret. Karena banyak dari beberapa jemaah saya yang ribut, katanya Syiah teh sesat, sholatnya cuma 3 kali sehari, katanya gitu. Kalau orang Syiah itu kalau orangnya cuma sehari 3 kali sholatnya itu kafir. Terus saya bilang kalau ada orang NU yang nggak sholat gimana pun? Nggak bisa ini jadi masalah. Sehingga saya termotivasi untuk membuat ini ya. Ini karya saya mungkin yang ke-55 dalam 4-5 tahun ini. Akhirnya dengan berbagai pertimbangan setelah selesai keliling dulu pada para guru. Biasa kalau santri, kalau di pondok pesantren begitu, keliling dulu, diperiksa dulu ACC. Akhirnya dicetak, alhamdulillah dengan bantuan kawan-kawan Kang Jamil, Kang Haji Dasuki ini dari PWNU, mereka lah yang membuat yang layout dan editingnya 3 hari 3 malam. Karena kalau saya itu orang yang paling anti ngedit lama-lama. Wong saya bikin bukunya aja cuma seminggu, masa ngeditnya 3 minggu, kan nggak mungkin begitu maksudnya. Ya kalau kerjaan saya harus cepat, tim saya tim reaksi cepat. Buku ini dikeluarkan oleh Oknum MUI. Yang saya sayangkan, oknum ini mengatasnamakan MUI, padahal setelah cross check tidak ada. Yang pertama, ketika itu masih hidup Kiai Haji Sahal Mahfud sebagai ketua MUI, orang NU, sesepuh kami, guru kami, dan beliau tidak ada kasih tanda tangan. Masukkan juga Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai orang NU juga tidak ada tanda tangannya. Kiai Haji bin Samsudin ketua umum PP juga nggak ada tanda tangannya. Jadi ini benar-benar dirampok.
kelompok ini ingin mengadukan antara Ahlussunnah dengan orang Syiah di Indonesia. Yang sayangnya pemahaman masyarakat Indonesia tentang keberagamaan, mohon maaf jangan kesinggung, masih minim. Yang diributkan ini kan semua masalah cabang, nggak ada yang masalah usul. Orang-orang cuma sibuk aja, ya kan? Nah, sebentar lagi ramai lagi taraweh 11:23 coba, ya. Yang benar mah yang nggak taraweh nantinya, karena dia nggak ribut, tapi sholat sendiri, maksudnya kan begitu. Kunut nggak kunut, tahlil nggak tahlil, kan sebetulnya ini kalau orang mau belajar dengan benar dan untuk memahami agama, mohon maaf, itu nggak cukup waktu 5 tahun terus kita cuma punya 100 kitab, bukan itu mah terlalu sedikit. Zaman sekarang ini orang asal lancar baca Quran, ngeimamin bagus, baca hadis bagus, dianggapnya jadi kiai enak aja, saya bilang. Nggak boleh begitu. Orang masuk TV, wah ulama katanya kan begitu. Para ulama yang asli itu yang tawadu tuh dalam kampung-kampung, pintar-pintar. Cuman nggak mau diekspos. Tawadu, ilmunya luar biasa. Zaman sekarang enggak. Dibantu media massa langsung naik hebat luar biasa, ya kan begitu. Nanti kalau ada masjid yang diambilin kan banyak. Ibu-ibu dan bapak harus tahu. Saya kan di LTM, jadi lembaga takmir masjid PBNU. 3 tahun ini kerajaan saya itu selain memberikan, pertama itu tugasnya itu kan mendata, melindungi dan memberikan pencerahan terhadap warga Ahlussunnah wal Jamaah dimanapun, dan surat tugasnya itu nggak ada kadaluarsa, jadi dimanapun boleh, bebas, asal ada pemberitahuan dari warga. 3 tahun ini kami dan kawan-kawan sudah 150 masjid yang kita ambil kembali. Karena apa? Banyak masjid-masjid yang nggak bisa dipakai tahlilan lagi, sholawatan lagi, maulid lagi, banyak sekali laporan masyarakat resah. Ya kami dengan kawan-kawan yang mendatangi mereka, dan alhamdulillah kita harus santun. Ya kan saya bilang Ustaz, saya bilang ini masjid adalah masjid warga Nahdiyin, sudah 2 tahun diambil sama sampean, mohon maaf besok mau saya ambil lagi, udah aja begitu. Iya, selesai. Ya kita kan nggak mau kekerasan, ya kalau mau mah ya aja gitu sebetulnya. Jadi sampai sekarang baru 150 masjid dan masih ada PR 150 lagi, insya Allah akan kita terus. Karena keberagaman ini seperti sudah terangkan oleh Pak Adar itu memang sebuah keniscayaan. Kalau dalam Al-Quran itu bunyinya begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau sya'allahu la ja'ala ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifin la man rahimar rabbuka wa lidzalika khalaqakum. Andai kata pakai walau kalimatnya. Kalau Al-Quran pakai walau itu bukan andai kata, pasti sebetulnya kebalikannya. Andai kata aku menciptakan umat yang satu kata, tapi tidak. Selamanya mereka berbeda pendapat, berselisih, kecuali orang-orang yang diberikan rahmat oleh Allah. Untuk itulah aku menciptakan banyak perbedaan. Jadi jangan pernah berpikir harus apa, nggak bisa. Allah yang menginginkan semua itu berbeda. Cuman berbeda untuk mendapatkan rahmat. Nah, kita harus pahami seperti itu. Makanya orang dapat dia mau masuk NU, mau masuk Persis, mau jadi Syiah, silakan saja sebetulnya. Tapi yang jelas itu belajarnya yang betul. Kadang-kadang orang bilang, "Oh, nggak ada dalilnya," katanya. Begitu ya sering dengar kita. Saya bilang bukan nggak ada dalilnya, nggak punya uangnya buat beli bukunya. Saya bilang, iya jujur aja, nggak punya uangnya buat beli bukunya. Orang terlalu muda, masyarakat awam kan pengennya hidupnya kan enak, santai, nggak ada perselisihan, ya nggak bisa. Sampai kiamat Allah menciptakan seperti begitu. Hanya kita kan berusaha secara syariat agar perselisihan ini ya maksudnya jangan sampai masuk gigi 6 lah, gigi 2, gigi 3, mundur lagi, rem lagi. Karena sampai kapanpun nggak akan bisa. Ketika manusia berkehendak dan Allah berkehendak, yakinlah yang akan menjadi pemenang adalah kehendak Allah. Jadi buat apa kita mikirin harus damai, nggak bisa. Silakan aja kalau bapak dan ibu nggak percaya. Dengan usaha apapun Quran sudah jadi. Dan sejarah membuktikan dari dulu sampai sekarang peperangan, perselisihan nggak bisa dihilangkan, betul? Iya, jadi buat apa kita mundur dari peperangan? Kalau saya begitu, buat apa? Tetapi mencerdaskan bangsa tetap kita mengarahkan untuk yang menjadi lebih baik. Tiap orang pasti berbicara ingin mencari kebenaran. Dan mungkin saja tiap golongan merasa benar. Yang pertanyaannya adalah
nilai kebenarannya berapa? Kan begitu. Nilai kebenarannya bukan benarnya, nilainya. Orang 7 lulus, 8 lulus, 9 apalagi 10 sempurna. Nilainya. Dan harus kita pahami bahwa keberagaman ini harus menjadi sebuah ilmu dan amal bagi kita. Orang mau kunut nggak apa-apa, nggak kunut nggak apa-apa. Cuman nggak boleh dalam ilmu fikih 4 madhab ataupun dalam madhab apa saja yang saya pahami, ketika ada seseorang yang dituduh bersalah, dia harus bawa alat bukti dan saksi. Contoh, selama ini kaum Syiah dituduh sesat. Kalau begitu yang nuduhnya dia harus bawa bukti dan alat saksi. Dan kaum muslim Syiah yang dituduh, pertama dia punya hak jawab, yang kedua dia harus siapkan sekarang alat bukti dan saksi lagi. Duduk sama-sama. Di negara kita ini orang sekarang maling ayam aja boleh kok diberikan hak bicara ya Pak ya Bu. Loh ini disebut kafir, sesatnya kan sudah luar biasa sebetulnya. Mengatasnamakan MUI lagi, pada MUI-nya nggak tahu apa-apa. Dan menurut kabar yang paling valid, buku yang dikeluarkan oleh oknum MUI itu berjumlah 6 juta eksemplar dan disebarkan ke seluruh Indonesia. Kalau saja 5.000 rupiah buku tersebut kali 6 ribu itu 30 miliar. Wah, tidak ada itu Pak Eros, uang MUI 30 miliar itu nggak ada, kecuali ada yang mendanai. Dan kalau saya sebetulnya tahu lah semua dananya dari mana, lewatnya kemana, wah tahu, cuman kan nggak boleh ngomong di sini ya. Kalau mau tahu ya sampai ngopi aja, nggak apa-apa. Nah, boleh. Yang lainnya, alhamdulillah dengan adanya buku ini, para kiai di MUI kaget. Yang saya tahu laporan dari kawan-kawan, baik dari PP, LTM atau dari PW, mereka orang sudah bilang ngarinya kesetrum. Ya, kan ada yang berani katanya, oh iya, kalau saya berani sih, nggak masalah. Kalau orang nggak suka dengan karya saya, silakan baca dulu, analisa yang salahnya di mana, baru kita duduk lagi, gitu. Dan sampai sekarang orang-orang yang saya maafin ini belum pernah telepon sama saya, diajak juga sama murid-murid yang duduk bersama nggak mau, mungkin takut kelihatan bodohnya mungkin. Ya. Kalau saya memang sudah terbiasa untuk berdiskusi, debat, terbuka sudah biasa, alhamdulillah. Jadi sekali lagi bahwa apalagi dengan adanya pilpres sebentar lagi, waktu kemarin saja saya dapat laporan dari kawan-kawan dari Bandung Barat. Itu sepanjang jalan di Budebra ada spanduk besar-besar puluhan tulisannya, apakah Syiah Islam waktu pileg? Itu kan ngeri. Kawan-kawan ramai, ya kita lagi turun lagi. Yang kita bela